Haleluya. Shalom, shalom Elohim, shalom Elohim. Ketiga pribadi ilahi yang Esa Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sudah ada di atas muka bumi pada saat ini. Roh Bapa Syurgawi yang ada di dalam dirinya, Pak Iman Lagu, dan Roh Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam dirinya, Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus Roh kebenaran yang ada di dalam mempelainya, Ibunda Fei Hamdani. Haleluya. Dan shalom Elohim juga buat semua para saksi sorga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya, para nabi-nabinya, anak-anak Tuhan dimanapun berada Bapak Ibu. Dan hari ini bukan dengan kekuatan saya, sekali lagi ingin menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan, di mana pada pagi hari ini ketika saya lagi berada di dalam, pergi ke kamar mandi ya, kamar mandi, dan Roh Kudus itu berbicara di dalam hati saya mengenai hal berdoa. Lalu selepas saya keluar uh, daripada kamar mandi itu, saya lalu membuka kebenaran firman, dan hanya sekali saya membuka kebenaran firman itu, lalu saya ditunjuk kepada suatu kebenaran firman di dalam Lukas pasal yang ke-18, di mana kebenaran firman itu mengatakan seperti ini. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, dan ini adalah peneguhan bagi saya ketika Roh Kudus itu berbicara di dalam hati saya mengenai hal berdoa. Dan ketika saya membuka firman lagi, dan saya ditunjuk lagi tentang hal berdoa sekali lagi Bapak Ibu. Nah, ini tentang hal dimana ketika kita lagi berdoa dengan tidak jemu-jemu, sama seperti dia menunjukkan perumpamaan itu ya, seorang janda, seorang wanita yang ketika ia meminta pembelaan daripada hakim yang tidak takut akan Allah itu berkali-kali sehingga akhirnya hakim itu bertindak untuk menolong janda itu, karena ia merasa bahwa ia disusahkan oleh janda itu yang meminta dan meminta dan meminta secara berterusan. Dan Tuhan menunjukkan juga bahwa di dalam firman yang ketujuh sekali lagi dia mengatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Jadi sama seperti kita juga, jika kita berterusan secara berdoa dan berdoa, pastinya Tuhan juga akan turun tangan menolong dan tidak mengulur-ulur waktu lagi untuk menolong orang-orang pilihannya, orang-orang anak-anaknya pada waktu ini Bapak Ibu. Dan mungkin selama beberapa waktu ini saya memandang sepi hal tentang berdoa. Saya mungkin mengira itu hanya hal kecil, tetapi hal kecil itulah yang menjadi sesuatu yang besar. Ada kuasa di dalam waktu kita berdoa, bahkan di dalam pujian kita juga ada kuasa. Dan ia menunjukkan bahwa ketika Paulus dan Silas berdoa dan menyembah Tuhan, memuji, menaikkan puji-pujian, mereka dibebaskan daripada penjara itu Bapak Ibu. Penjara itu uh, digegarkan, mereka dibebaskan daripada penjara itu. Demikian juga kita Bapak Ibu, ketika kita menaikkan pujian dan doa itu, ada kuasa untuk membebaskan kita daripada belenggu-belenggu, daripada kuk-kuk dosa yang merintangi di dalam hati kita. Segala sesuatu yang mengikat kita itu akan dibebaskan oleh Kuasa daripada doa. pujian, penyembahan. Dan itu menjadi suatu kesadaran yang sangat besar buat saya pada hari ini, di mana Tuhan menegur juga. Dan di waktu yang malam itu sekali lagi juga saya mendapat hal yang sama, di mana hal berdoa dan berjaga-jaga. Ketika saya mendengar Roh Bapa Surgawi itu di dalam dirinya, Pak Iman Lagu berkata tentang berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Jadi ini adalah suatu peneguhan untuk sepanjang hari ini dan beberapa hari yang lalu, di mana Tuhan menegaskan untuk kita berdoa, selalu berdoa dan berjaga-jaga dan menaikkan puji-pujian penyembahan di hadapan Tuhan, karena di dalam doa dan pujian penyembahan ada kuasa untuk meruntuhkan tembok-tembok musuh, untuk menghancurkan segala kubu-kubu musuh, bahkan memutuskan segala rantai-rantai yang mengikat, yang membelenggu kita, yang
membuat roh kita ini lemah Bapak Ibu, seperti itu. Ya, dan saya ingin mengakhiri juga kesaksian saya ini dengan satu pujian yang bertajuk berdoa dan berjaga-jaga. Kiranya ini boleh memberkati kita bersama-sama Bapak Ibu. Berdoa dan berjaga-jaga, hadapi tanda akhir zaman. Akan ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak orang yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku masih sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ada di atas muka bumi pada saat ini, datang untuk kedua kalinya di dalam inkarnasinya. Pak Aditya Nugrahanto, ia telah datang untuk menghakimi dunia ini. Haleluya, 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 amin.